ada 90 brand dari China masuk ke Indonesia. Sepeda listrik ini banyak di razia konon gitu ya, untuk ditanyakan mengenai masalah SNI. Nah ini apakah ada syarat tertentu untuk gabung? Sebenarnya syaratnya simpel sih, kan iSmall itu mitra pemerintah. Jadi untuk jadi anggota itu Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini adalah kelanjutan ngobrol-ngobrol dengan Om Peter. Kalau kemarin Om Peter ngobrol tentang Cosmic, yaitu komunitas sepeda dan motor listrik. Kali ini kita akan ngobrol mengenai masalah AISMOLI, yaitu Asosiasi Industri Sepeda dan Motor Listrik Indonesia. Kebetulan Om Peter ini adalah aktif juga di AISMOLI. Kita akan ngobrol banyak AISMOLI dari beberapa tema atau yang hangat lah. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk simak episode kali ini. Nah, Om Peter, kita ketemu lagi nih. Ini melanjutkan. Kalau kemarin kita ngobrol tentang Cosmic ya, komunitas sepeda dan motor listrik, komunitas. Kali ini karena Om Peter sendiri aktif di AISMOLI ya. betul. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nggak sih asosiasi ini? AISMOLI itu apa sih? Oke. AISMOL itu Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Didirikan sebetulnya dari 2019. Cuman 2022 itu kita ada perubahan pengurus. Jadi intinya kurang lebih AISMOL itu jadi wadah semua produsen motor listrik supaya kita bisa bersatu di satu wadah, dan kita juga bisa bantu semua anggota menjadi produsen yang bisa menelurkan produk-produk yang layak untuk masyarakat Indonesia. Oke, ini berarti dari si industrinya ya, Betul. dari sisi industri. Nah, industri ini apakah hanya industri kendaraannya, apa juga termasuk boleh dibilang ekosistemnya, contohnya misalkan baterai dan lain-lainnya, enggak ya? Enggak. Jadi industri ini khusus untuk produsennya. Cuman di AISMOL itu ada 3 kategorinya. Yang satu industri sepeda motor listriknya, yang kedua industri sepeda listriknya, dan yang ketiga itu bengkel konversi. Oh, ada bengkel konversi. Iya. Kita sekarang udah ada anggotanya itu ada 27 industri yang motornya, terus ada 6 bengkel konversinya. Oke, dari total berapa brand sih di Indonesia ini untuk kendaraan listrik saat ini? 52 ya. 52 yang sudah bergabung, berarti ada berapa? Sekarang 34. 34 ya? Iya. Berarti masih ada sekitar 18 Iya. yang belum. Nah ini apakah ada syarat tertentu untuk gabung? Sebenarnya syaratnya simpel sih, kan AISMOL itu mitra pemerintah. Jadi untuk jadi anggota itu tiap anggota mesti punya surat izin dari pemerintah. Jadi kalau industri motor listrik berarti mesti mengantongi izin NIK dari Kementerian. Nah kalau untuk bengkel konversi harus mengantongi izin bengkel konversi dari Kemenhub. Simpel itu aja sih. Oke, jadi selama punya NIK artinya dia punya nomor industri untuk Betul. kendaraan ini bisa gabung ya? Bisa. Gabung. Nah, ini manfaatnya apa sih buat industri sebetulnya kalau gabung begini? Atau nggak ada manfaatnya? Manfaatnya banyak. Jadi kita misalnya regulasi. Kita regulasi juga kita menyuarakan semua keresahan dari industri. Jadi kita bisa kumpulkan semua keresahan dan kita bisa suarakan ke pemerintah. Apalagi kita kan sering sekali jadi mitra untuk formulasi regulasi baru. Nah di situ kita bisa bicara. Oke, ini mengenai isu berarti ya, isu yang beredar lah di kalangan industri ini. Mungkin kalau saya sebagai pihak di luar industri ini melihat begini, orang enggan membeli motor listrik, salah satunya adalah infrastruktur yang kurang. Betul. Orang kan selalu ngebandingin, enak motor bensin, jarak 200 meter, jarak 1 km ada SPBU misalkan gitu. Sementara infrastruktur untuk kendaraan listrik ini masih sangat minim. Kita mengenal yang namanya SPLU dan SPKLU nih ya, betul ya? Betul. Nah ini secara logikanya awam adalah gini, SPLU-nya aja jarang, ngapain gue beli motor listrik? Nah ini apakah menjadi kendala untuk industri ini untuk ngejual sementara infrastrukturnya belum banyak? Memang isu infrastruktur ini memang cukup vital ya, dan memang banyak mempengaruhi penjualan.
Jadi bahkan beberapa kali pun kendaraan listrik itu dihambatnya lewat isu infrastruktur ini. Karena infrastruktur belum siap, maka Indonesia belum siap tentang kendaraan listrik. Nah itu tapi kan pemerintah tetap jalan walaupun ada isu seperti itu. Jadi sebenarnya isu ini bisa diatasi dengan dua hal. Yang pertama memang di Perpres 55 2019 itu di pasal 26.3 itu sudah ada ketentuannya. Semua kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, wajib ada charging. Terus semua SPBU pun harus ada. Terus semua pusat belanja pun harus ada. Dan jalan-jalan umum pun harus ada. Itu semua sudah ada tertuang. Memang mungkin belum masif dikerjakan dan mungkin ini kita perlu kejar juga. Jadi nanti kita akan suarakan kepada pemerintah bagaimana ini bisa diatasi. Oke, tadi Perpres atau Inpres? Perpres. Perpres ya, jadi ada peraturan dari Presiden. Betul. Ya. Sebetulnya dari pihak pemerintah sendiri sudah ada dorongan ya Betul. untuk mempercepat perubahan ke infrastruktur ini. Betul. Gitu ya. Nah sekarang yang dilakukan oleh asosiasi ini sendiri bagaimana? Apakah ada dorongan untuk misalkan contoh ya dealer-dealer mengadakan SPLU di banyak tempat begitu, atau mungkin sistem penukaran baterai yang banyak? Apa yang dilakukan oleh asosiasi ini untuk mendukung infrastruktur? Sebenarnya sekarang sih masih memperbanyak penukaran baterai. Karena gini, kalau yang memperbanyak SPLU itu kita ada kendalanya gini, kan nggak semua orang di Indonesia itu harus boleh menjual listrik. Nah itu kendalanya. Jadi misal pun semua showroom mau pasang charging itu syaratnya cuma satu, nggak boleh jualan. Jadi harus kasih gratis. Waduh, iya. Rugi dong. Ya makanya. Jadi mungkin kita mesti cari jalan tengahnya gimana kita bicarakan sama pemerintah. Oke, ini mungkin sekedar idea aja ya. Kalau memang kita punya satu tempat itu tidak boleh menjual listrik gitu ya. Kenapa nggak kita menghadirkan PLN aja? PLN kan artinya punya contoh ya, namanya yang pakai token. Betul. Jadi orang bilangnya smart listrik ya, smart PLN atau apa istilahnya mereka gitu ya, yang kita bayar token. Jadi artinya bahwa orang yang datang ke sana itu tidak beli di dealer, tidak beli listrik di dealer, dia membeli ke PLN gitu kan. Sebetulnya bisa ya. Jadi artinya bisa. Contoh paling mudah adalah di setiap dealer nih misalkan gitu, pasang aja memang token baru untuk charging. Ya, itu bisa, itu ide bagus. Nanti mungkin kita bisa sampaikan ke pemerintah supaya ini bisa direalisasikan. Nah itu berarti seharusnya begitu ya. Jadi semua showroom, semua dealer harusnya ada token untuk charging gitu ya. Karena memang kalau seandainya hanya pemerintah yang membuat infrastruktur, tentunya berat kali ya. Iya. Tapi di satu sisi juga kita mungkin mesti mengambil langkah yang kita bisa lakukan. Contohnya gini, misalnya kita punya habit sehari itu berapa kilometer, itu kita bisa antisipasi. Kita bikin rencana. Sekali charging itu kan kita tidur 8 jam kita bisa charge, bangun tidur kita mau kemana aja. Nah kalau kita jarak tempuhnya itu misalnya motor kita 120 kilo dan kita targetnya itu lebih dari 120 kilo, mungkin kita bisa bikin plan kita akan charge di mana. Misalnya kita dari pagi bangun terus ke kantor, di kantor kita charge, beres dari kantor kita mau kemana lagi, kita ada titik charge-nya lagi, kita planning seperti itu. Oke, ini berarti dari boleh dibilang merubah gaya hidup atau behavior dari pengguna ya. Betul. Dari pengguna, misalkan kalau dulu pakai bensin kan mudah, gampang, SPBU di mana, tapi kalau pakai motor listrik atau kendaraan listrik ini berarti sebelum pergi harus planning ya. Betul. Tapi sebenarnya planning kan di awal. Setelah terbiasa kita juga udah langsung otomatis. Ya, jadi behavior. Betul. Jadi behavior. Nah ini contohnya gini. Ada dari asosiasi ini ada untuk apa? Boleh dibilang mensosialisasikan gaya hidup ini nggak? Sudah ada. Jadi dari lewat sosmed yang APM itu sudah menyuarakan seperti itu. Cuman memang saya mau ngangkat satu hal lagi. Regulasi itu baru 5 tahun sekarang kan. Nah sebelum regulasi pertama lahir itu, komunitas itu udah mulai 12 tahun sebelum regulasi pertama. Dan kita itu tanpa infrastruktur pun kita hampir survive. Boleh dibilang survive karena kita bisa seperti itu. Kita mengubah pola hidup kita, menyesuaikan. Seperti kita pakai handphone kan, kita tahu baterai kita kapan habis. Setelah kita sudah terbiasa, akhirnya kita bisa
bertahan meskipun tanpa infrastruktur selama 12 tahun. Nah itu mungkin juga dari kitanya ada tindakan, dari pemerintah ada tindakan, sama-sama berjalan, mungkin itu bisa bagus sekali. Oke, ini berkaitan dengan infrastruktur nih ya, dari asosiasi ini setahu saya kan setiap motor ini itu punya standar konektor sendiri-sendiri nih, betul ya? Ini apakah dari asosiasi ini ada upaya untuk menyatukan konektor? Karena boleh dibilang ini, kalau saya pakai motor new, saya mau pinjam chargernya dari motor misalkan apa? Alfa begitu, nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena konektornya beda. Kemudian apa sistemnya beda dan seterusnya begitu. Nah ini dari asosiasi ini ada nggak sih yang usaha untuk itu? Pernah. Tahun 2020 gitu kita pernah kumpulin semua APM di BSN, kita diskusi tentang itu. Cuma memang kendalanya itu kan quantity kita kan nggak banyak, belum banyak lah. Jadi kita belum punya bargaining power untuk mendikte ke China. Tapi dengan populasi roda 2 di Indonesia yang banyak, mungkin suatu saat kita bisa mendikte seperti itu. Jadi kendalanya memang masing-masing APM itu masih harus mengikuti apa yang sudah ada di China. Oh, dari brandnya langsung. Betul. Jadi misalkan kita membawa apa motor new gitu ya, di China-nya new-nya pakai konektor apa, Betul. ikut aja gitu ke Betul. sini. Oh, oke. Tapi kalau tadi kita bicara tadi potensi ya, potensi tadi berarti kan di kita pengguna Indonesia ini di tahun ini aja udah berapa juta nih kita sekarang? Kalau motor, Iya. total motor 130 juta. Motor tuh, Iya. bayangin. Kalau dia kemudian beralih ke motor listrik kan lumayan nih. Betul. Ya. Nah, ini apakah Ketiga terbesar di dunia itu. itu kemungkinan kan bisa dari pemerintah ini lewat riset, lembaga risetnya ya, Bisa. menciptakan konektor sendiri, menciptakan standar sendiri yang kemudian nanti distandarisasi oleh BSN gitu ya. Harusnya ada kan? Bisa. Itu sudah mulai banyak dikerjakan sama teman-teman di BRIN. Dan ya paling tinggal kita nunggu demand-nya besar aja. Kalau misalnya masyarakat banyak yang support kendaraan listrik, ini cepat terrealisasi. Oh, oke, jadi permasalahannya sekarang baru adalah di quantity ya? Betul. Kuantitinya baru sedikit, Betul. kurang memungkinkan untuk membuat standar Tidak tersebut. ekonomis. Tidak ekonomis. Ya. Oke. Tapi begitu teman-teman semua support ekosistem kendaraan listrik, ini hal yang sangat mudah dikerjakan. Ya, memungkinkan gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi nih, itu tadi hanya salah satu contoh ya, konektor gitu kan, standarisasi ya di industri motor listrik nih gitu ya. Nah, sementara sekarang kita bicara standarisasi untuk motor listrik atau sepeda listrik ini sebetulnya ada nggak sih sepeda listrik harus SNI? Sampai sekarang sih nggak ada. Sampai sekarang Cuma nggak ada. partnya aja yang perlu SNI. Jadi partnya harus SNI gitu kan. Betul. Nah ini menarik sekali, ini beredar isu sebetulnya sekarang yang lagi hangat adalah bahwa sepeda listrik ini, terutama sepeda listrik ya, itu banyak di razia konon gitu ya, untuk ditanyakan mengenai masalah SNI Betul. oleh pihak kepolisian tentunya yang punya wewenang untuk itu ya. Nah ini isunya lumayan hangat nih. Nah, apa yang dilakukan oleh asosiasi terhadap isu SNI ini? Oke, jadi kita tuh kemarin sempat diskusi dengan kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian itu menyampaikan bahwa mereka juga masih awam dengan sepeda listrik. Jadi mereka juga minta pendapat kita. Nah, masalahnya kepolisian itu bukan pihak regulator, dia cuma mengeksekusi regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, regulator itu dari Kemenhub. Nah, jadi ya mungkin kita nanti akan mediasi antara Kemenhub, terus kepolisian, dan juga satu lagi BSN yang mengeluarkan SNI. Tapi sambil kita menunggu itu, per hari ini juga kita akan buat surat kepada pihak BSN dan Kemenperin. Jadi kita minta mereka mengeluarkan surat yang bisa jadi pegangan buat kita bahwa sepeda listrik itu tidak wajib SNI, melainkan hanya spare part-nya. Mungkin nanti surat itu bisa jadi pegangan untuk dealer-dealer yang selama ini tadi isunya itu bakal kena tindakan atau apa, kan sudah ada pegangannya, ada jawabannya bahwa dari badan pengeluar SNI sendiri sudah menyatakan tidak perlu SNI, lebih seperti itu. Jadi memang ini karena boleh dibilang barang baru kali ya, Betul. jadi artinya sepeda listrik terutama itu memang belum ada SNI berarti ya? Belum ada Ya. belum ada. Dan ini dari sebenarnya gini ya, tadi balik lagi dari asosiasi ini sendiri gitu ya. Memang sebenarnya bergerak ke sana semua supaya ada SNI atau enggak sih? Karena ini kaitannya dengan TKDN enggak sih sebetulnya?
Sebetulnya yang kalau dari roadmap pemerintah itu yang di TKDN itu memang motor listrik. Jadi dari 2019 sampai sekarang itu masih 40%. Tapi sampai 2030 itu ditargetkan setiap motor itu harus 80% komponen lokal. Tingkat komponen dalam negerinya ya. Betul. Dan ini memang tapi hanya motor, iya, bukan sepeda listrik. mengkhususkan ke motor Betul, listrik gitu ya. betul. Kalau di sepeda listrik enggak Belum ya? ada, Belum belum ada ada. kan? Karena setahu saya juga di sepeda listrik kayaknya tidak ada yang mewajibkan atau mengkhususkan untuk tingkat komponen dalam negerinya harus sekian persen, harus sekian persen. Belum gitu. ada. Belum ada ya. Belum ada. Jadi memang menarik nih ini kaitannya juga dengan industri ini sendiri gitu ya. Kenapa? Karena saya katakan begini, ini sekarang saat ini gitu ya, banyak sekali beredar sepeda listrik yang mereknya entah berantah. Iya betul. Entah berantah nih artinya gini, saya nggak tahu, nggak pernah dengar tiba-tiba muncul ada sepeda listrik A, muncul ada sepeda listrik B begitu ya. Dan itu saya yakin juga mungkin tidak ikut dalam wadah Esmoli mungkin ya. Betul. Nah, yang dilakukan oleh Esmoli terhadap brand-brand ini gimana? Karena ini perlindungan konsumennya bagaimana sebetulnya kan? Betul. Jadi itu juga kita perlu duduk bersama sama Kemenperin. Gimana caranya mewadahi semua produk-produk sepeda listrik yang memang bisa memberikan produk yang berkualitas cukup untuk masyarakat. Nah, sekarang gimana cara kita pikirkan sistemnya supaya produk-produk yang kualitasnya tidak bagus itu bisa kita hambat. Nah, itu kita belum dapat formulanya, tapi nanti kita akan rapatkan dengan Kemenperin. Cuman memang isu yang SNI ini cukup memukul telak produsen. Sejak kemarin itu sudah banyak yang mengeluhkan kepada Esmoli supaya kita ambil tindakan. Karena apa? Sejak isu ini naik, penjualan sepeda listrik itu drop banyak sekali. Ya. Termasuk selain isu SNI juga isu tindakan di jalan raya ya, yang katanya sepeda listrik tidak boleh digunakan gitu. Jadi itu salah satu isu yang mungkin memukul industri. Industri ini. Nah, mengenai masalah tindakan di jalan ini apa solusinya nih? Ya itu juga kita mesti duduk sama pemerintah. Jadi kan penindaknya itu kan dari kepolisian, sedangkan regulatornya kan dari Kemenhub. Ya mungkin kita buat satu forum supaya semua stakeholder itu bisa duduk bersama dan diskusikan ini. Oke, jadi jangan sampai dari regulasinya itu sama di lapangan itu tidak connect. Tidak sinkron ya? Betul, tidak sinkron. Jadi sebetulnya permasalahan utamanya adalah yang dirasakan komunikasi gitu ya. Betul. Karena mungkin yang ditindakan di lapangan dengan regulator di kemudian eksekutor ini ada miskom. Oke. Itu fungsinya salah satu Esmoli itu. Betul. Ya, berarti SNI ini sebenarnya ada kaitan dengan TKDN tadi nggak sih? Jadi artinya harus TKDN itu sebenarnya tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Betul. Dan itu belum tentu harus SNI kan? Betul. Nah sekarang antara SNI dengan TKDN ada hubungannya nggak sih? Kalau TKDN kan yang menentukan Kemenperin. Kalau SNI BSN. Oke. Gitu. Jadi tapi TKDN ini juga masalah yang krusial. Kenapa? Karena Indonesia itu pengen jadi negara yang mandiri dalam otomotif. Dan TKDN itu salah satu strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Kenapa? Kemarin itu bulan Juli ada 90 brand dari China masuk ke Indonesia dan mereka berusaha direct selling. Nah, mereka kenapa nggak berhasil direct selling? Karena terkunci oleh TKDN. Oke. Gitu. Nah, Esmoli itu justru fungsinya itu untuk mengumpulkan semua brand lokal agar bisa sama-sama mengusahakan komponen yang bisa digunakan bersama-sama. Karena gini, kalau misalnya satu brand mengusahakan komponen, tentu kuantitinya tidak mencukupi. Tapi kalau misalnya ada 10 sampai 20 brand sama-sama menggunakan satu part yang sama, itu kan bisa jadi kuantiti yang cukup untuk nilainya ekonomis ya. Betul. Nilainya ekonomis. Lebih ekonomis. Kalau cuma satu brand bikin satu sendiri nggak ekonomis. Jadi kalau rame-rame lebih ekonomis. Contoh paling gampang misalkan kalau ban gitu ya. Iya. Jadi dipakai semua brand sama gitu ya. Jadi itu bisa TKDN kan. Dan gitu. itu bisa mendukung industri ban dalam negeri. Seperti itu. Oke. Dan itu memang sudah diupayakan di Esmoli. Sudah. Nah,
Karena di TKDN ini sendiri kan setahu saya bahwa dari tahun ke tahun diminta naik ya. Betul. Jadi artinya mungkin tahun ini hanya 40% ya untuk supaya dapat bantuan pemerintah gitu ya. Betul. Tahun depan mungkin naik ya? Tahun depan belum. Ini ada relaksasi. Tahun depan masih belum dinaikkan. Memang rencananya tadinya mau dinaikkan, tapi pemerintah memutuskan relaksasi, tapi tetap 2030 itu targetnya 80%. Jadi roadmap kendaraan listrik itu persis seperti roadmap handphone. Nanti someday tidak ada lagi handphone impor. Sama dengan kendaraan listrik juga tidak ada motor listrik atau mobil listrik impor. Kalau CBU boleh dong? Boleh aja, tapi kan tidak efektif, tidak efisien. Jadi dari harga dan segala macam tidak bisa bersaing. Oke. Jadi memang utamanya adalah untuk memproteksi industri di dalam negeri ya, supaya kita bisa mandiri. Bikin motornya di sini, brand dari China tidak apa-apa, tapi tetap bikin di sini. Betul. Oke, menarik. Yeah. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Terima kasih banyak Om Peter atas kedatangannya. Ini lumayan mencerahkan, terutama dari sisi industri ya. Karena orang awam juga pengen tahu sih apa sih yang dilakukan oleh industri ini ya terhadap isu-isu yang beredar hari ini. Nah, buat teman-teman nih, kalau memang tertarik dengan episode yang seperti ini ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk, salam EV Holic. See you next time.